berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mari berdiri. Ayo berdiri. Ya, berdiri. Gak bisa kan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, selesai. Jangan gitu dulu. Jangan gitu. Kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Oke, ikutin ibu ya. Iya. Saya tahu. Gini. So, ayo ikut. Nanti kalian akan mengenali struktur kebiasaan surat resmi, surat pribadi, penggunanya bagaimana, dan contohnya bagaimana. Nah, kalian ini penting memahami struktur kebiasaan surat karena supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Sekarang kita lihat video ini terlebih dahulu ya. Ini tentang surat resmi dan surat pribadi. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh. Jadi surat resmi adalah surat yang dikeluarkan dari instansi atau lembaga untuk perseorangan atau lembaga lainnya. Contohnya itu biasanya kayak surat dari dinas pendidikan atau surat izin dari sekolah. Ada yang lainnya juga. Si atau lembaga ditujukan resmi antara lain ciri surat resmi. Selanjutnya ada ciri surat resmi terdiri dari kop surat, memiliki nomor surat, menggunakan bahasa yang baku dan resmi, salam pembuka dan penutupnya juga resmi atau formal, terus dilengkapi stempel atau cap dari instansi biasanya. Berikut adalah ciri-ciri dua gerakan bahasa baku, pembuka dan salam penutup si atau lembaga yang mengeluarkan kop surat atau. Selanjutnya ada unsur-unsur surat resmi, ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran surat dan sebagainya. Kepala surat 2, surat 6. Nah, ini ada contoh surat resmi seperti ini ya. Contoh surat resmi. Berikut adalah contoh surat lainnya. Selanjutnya surat pribadi. Surat pribadi itu surat yang dikeluarkan perseorangan untuk pribadi atau perseorangan lain ke instansi. Contohnya biasanya surat pribadi ini bersifat lebih santai, jadi kan mengirim pesan ke sahabat yang ada di mana gitu, bisa mengirim pesan kepada saudara atau siapa gitu bisa. Atau lembaga yang isinya dan surat undang 1. Surat pribadi. Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Surat pribadi tidak dilengkapi dengan kop surat, tidak memiliki nomor surat, salam pembuka dan penutupnya bersifat santai, tidak resmi. Bahasa yang digunakan juga sesuai dengan tujuan surat pribadi. Biasanya surat pribadi umumnya lebih bebas. Tidak dilengkapi dengan kepala surat atau dalam surat pribadi yang sifatnya resmi dan unsur-unsur surat pribadi. Unsur-unsur surat pribadi terdiri dari tempat dan tanggal penulis surat, tujuan surat, salam pembuka dan lain sebagainya. Berikut adalah unsur-unsur surat pribadi. Contoh. Ini contoh surat pribadi ya. Nah, kalian kan tadi sudah melihat video ini. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok yang nantinya akan menganalisis struktur bahasa yang ada di papan bedah surat. Ini Ibu bagikan lembar RKPD-nya yang nantinya akan ditulis jawaban dari papan bedah surat ini ya. Ya, ini kelompok 2, ini kelompok 1. Oke, ayo kelompok 2 silahkan maju.
soal dan menulis surat pribadi. Tolong nanti dikerjakan secara individu ya. Ya, sebisanya saja. Nah, udah selesai semua? Sudah. Oke, sudah. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Semua tugas dengan baik dan benar. Nah, coba kita refleksikan kembali materi apa sih yang tadi kita pelajari. Ada apa saja? Apa itu surat resmi? Terus ada surat pribadi, bagaimana penggunaannya, contohnya juga, dan bagaimana struktur kebahasaannya. Nah, karena hari ini kita sudah belajar surat pribadi dan surat resmi, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang surat elektronik. Oke, sudah paham semua kan? Sudah. Mari kita mengakhiri pelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan pulangnya.